Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, insyaallah kita akan bersama-sama mendengarkan, membaca dan menyimak hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis pertama, An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka camkan dalam hati bahwa itu kemungkaran. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i dari kitab At-Targhib. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa jika seseorang dapat mencegah kemungkaran dengan lidahnya, maka lakukanlah. Jika tidak, maka yakinilah di dalam hati bahwa perbuatan itu merupakan suatu kemungkaran. Dengan demikian, ia terbebas dari tanggung jawab. Hadis lain mengatakan bahwa barang siapa membenci kemaksiatan walaupun hanya di dalam hati, ia termasuk seorang yang beriman. Tidak ada lagi derajat iman yang lebih rendah dari derajat itu. Masih banyak hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan kandungan hadis ini. Kini lihatlah apa yang terjadi di depan kita. Berapa banyak di antara kita yang telah menyaksikan kemungkaran lalu mengubahnya dengan tangan atau minimal menyatakan ketidaksukaannya dengan lisan. Berapa banyak di antara kita yang hatinya benar-benar membenci kemungkaran, padahal itu adalah selemah-lemah iman. Paling tidak, hendaklah kita meyakini bahwa kemungkaran adalah kemungkaran dan kita merasa sedih di dalam hati ketika melihatnya. Akhirnya, marilah kita duduk merenung dan berpikir apa yang sedang terjadi pada zaman ini dan apa yang seharusnya kita lakukan. Hadis yang kedua, Anin Nu'mani bin Bashirin radhiyallahu anhu adin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul qaimi bihududillahi wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhiman fawqana fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'ah. Dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melanggar hukum-hukumnya adalah seperti satu kelompok manusia yang mengadakan undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal. Akhirnya, sebagian mendapatkan tempat di bagian atas
dan yang lain di bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bagian bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang di bagian atas. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja tempat yang ada di bawah kita, sehingga kita tidak mengganggu orang-orang yang berada di bagian atas, tentu hal itu lebih baik. Apabila orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan dan menuruti keinginan orang-orang yang berada di bagian bawah itu, maka semuanya akan celaka. Jika mereka yang berada di bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Pernah para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan meskipun di antara kami ada orang-orang solih dan bertakwa?" Baginda Nabi SAW menjawab, "Ya, jika kejahatan telah merajalela." Dewasa ini kemerosotan melanda umat Islam dari segala segi. Mereka yang mempedulikan Islam banyak yang mengkhawatirkannya, lalu berusaha dengan berbagai cara untuk mengobati penyakit ini. Namun sayang, mereka mengandalkan pendapat mereka masing-masing dan tidak mengindahkan arahan dokter dan penuntun yang sebenarnya, yang sangat menyayangi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW, yang telah memberitahukan diagnosa bagi penyakit umat ini dan apa obatnya untuk menyelamatkan umat, hanyalah dengan memperbaiki amalan agama mereka. Adakah kezaliman yang melebihi perkara ini? Yaitu ketika sumber penyakit kita anggap sebagai obat penyembuh, agama yang menjadi penyebab kemajuan umat ini justru tidak diperhatikan lagi. Jangankan para sarjana dan cendekiawan, para ulama pun jarang berpikir ke arah ini. Kalaupun hari ini orang sakit belum mati, maka sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi besok. Sebuah syair Urdu menyebutkan, "Tuan, betapa lugunya engkau saat sakit engkau mencari penyembuhan dari penjual minyak wangi, bukan dari ahli pengobatan." Hadis ketiga, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma dakhala an-naqsu ala bani Israila annahu kana ar-rajul yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadza taqwillaha wa da' ma tasna'u bihi fa innahu la yahillu laka. Thumma yalqahu minal ghadi wa huwa ala halihi fala yamna'uhu dhalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Falamma fa'alu dhalika daraballahu quluba ba'dihim bi ba'd." Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penyebab pertama kemerosotan Bani Israel adalah jika orang soleh di antara mereka bertemu dengan pelaku maksiat, ia berkata, 'Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kamu berbuat begitu karena hal itu tidak halal bagimu.' Kemudian esoknya orang soleh tersebut bertemu kembali dengan orang itu dalam keadaan yang sama. Tetapi hal itu tidak menghalangi orang soleh tersebut untuk makan, minum, dan duduk bersamanya. Ketika mereka berbuat demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati mereka. Hati orang soleh tersebut dijadikan sama dengan hati pelaku maksiat. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Telah dilaknat orang-orang kafir dan dari kaum Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan. Engkau lihat kebanyakan mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir. Sungguh amat buruk apa yang mereka sediakan bagi diri mereka,
yaitu kemurkaan Allah terhadap mereka dan mereka kekal dalam azab. Jika mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi dan apa-apa yang diturunkan kepadanya, tentu mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin. Tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Ingatlah demi Allah, kalian harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Cegahlah mereka yang berbuat zalim dan kezalimannya, dan tariklah mereka dengan kuat kepada kebenaran. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari kitab At-Targhib. Hadis lain menyatakan bahwa ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk bersandarkan bantal, tiba-tiba beliau bangkit dengan penuh semangat, lalu bersabda seraya bersumpah, Demi Allah, kamu tidak akan mencapai keselamatan selama kamu tidak mencegah penzalim dan kezalimannya. Beliau juga bersabda dengan bersumpah, kalian hendaklah selalu mengajak kepada kebenaran, mencegah kemungkaran dan menghentikan penzalim dari kezalimannya, dan menarik mereka dengan kuat kepada kebenaran. Jika tidak, hati kalian akan disatukan dengan hati mereka, dan kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah melaknat Bani Israel. Kemudian beliau membaca ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa Bani Israel telah dilaknat. Salah satu sebabnya adalah karena mereka saling mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dewasa ini dipandang sebagai kebaikan apabila seseorang selalu berdamai dan menggembirakan setiap orang pada setiap waktu dan keadaan. Itu dianggap sebagai kebaikan dan akhlak yang terpuji. Padahal itu adalah pendapat yang tidak benar. Bahkan jika kita sudah memastikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan dihiraukan sama sekali, maka diam itu lebih baik daripada selalu mengiyakan dan bermuka manis terhadap kemungkaran. Sebaliknya, jika kita memperkirakan usaha amar ma'ruf nahi mungkar akan diperhatikan, misalnya kepada bawahan kita, istri, anak, atau kenalan, maka di saat itu diam bukanlah akhlak yang mulia. Bahkan orang yang diam dalam kondisi seperti itu dianggap telah berbuat dosa menurut syariat dan adat. Syekh Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih berkata, barang siapa disukai oleh semua tetangganya dan dipuji oleh semua sanak saudaranya, maka kebanyakan orang semacam ini adalah mudahin, penjilat, dalam kurung penjilat atau pencari muka. Banyak hadis yang meriwayatkan bahwa bila kemaksiatan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka akibat buruknya akan menimpa pelakunya. Akan tetapi, jika maksiat dilakukan secara terang-terangan dan orang yang mampu mencegahnya hanya berdiam diri, maka semua orang akan mendapat dampak buruknya. Kini setiap orang hendaknya memikirkan berapa banyakkah kemaksiatan yang terjadi di hadapan kita setiap hari, yang sebenarnya kita dapat mencegahnya, tetapi kita justru mengabaikannya dan tidak memperdulikannya. Bahkan kini jika ada orang yang berusaha mencegah kemungkaran, maka kebanyakan orang akan menentang dan menganggap ia orang berpikiran sempit. Mereka bukannya membantu, tetapi malah melawannya. Astagfirullah. Sikap seperti ini adalah kezaliman yang lebih besar. Al-Quran menyatakan, وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمُ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. Dan orang-orang yang zalim itu akan mengetahui ke tempat manakah mereka akan kembali. Hadis keempat, An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'asi
yaqdiruna ala ay yughayyiru alaihi wa la yughayyiruna illa asabahumullahu bi'iqabin qabla ayyamutu. Dari Sayyidina Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada seseorang yang berbuat maksiat di suatu kaum, sedangkan kaum itu mampu menghentikannya, tetapi mereka tidak mau menghentikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka bencana di dunia sebelum mereka mati. Allahu Akbar. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-As-Sabahani dari kitab At-Targhib. Wahai sahabat-sahabatku yang ikhlas dan menginginkan kemajuan umat Islam dan agamanya. Kini saudara-saudara dengan jelas telah mengetahui apa yang menjadi penyebab kemerosotan kita. Setiap orang tidak usah melihat orang lain atau temannya. Lihatlah sejenak kemaksiatan yang dilakukan oleh anak-anak, keluarga dan bawahan kita. Kemungkaran benar-benar terbuka di hadapan mata kita. Namun sudahkah kita berusaha menghentikannya? Jangankan menghentikannya, keinginan ke arah itu pun ada atau tidak? Atau adakah terlintas di dalam hati kita mengenai bahaya yang akan menimpa anak kesayangan kita? Jika anak-anak kita terlibat dalam suatu kegiatan yang bertentangan dengan pemerintah atau dia hadir dalam suatu pertemuan politik, maka kita akan merasa sangat cemas dan kita akan berusaha memperingatkan serta melarangnya. Bukan hanya mengkhawatirkan nasib anak-anak kita, tetapi juga mengkhawatirkan kehormatan kita. Sebaliknya, jika anak-anak kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan bersikap sama sebagaimana kita mencegah mereka ketika melanggar peraturan pemerintah manusia yang sementara ini? Kadangkala saudara mengetahui bahwa anak kesayangan saudara sudah menjadi penggemar permainan kartu dan catur, serta sering meninggalkan sholat. Namun sangat disayangkan tidak ada sepatah kata peringatan pun yang keluar dari mulut saudara, walaupun hanya sekedar mengatakan, apa yang kamu lakukan? Astagfirullah. Saya ulangi. Namun sangat disayangkan tidak ada sepatah kata peringatan pun yang keluar dari mulut saudara, walaupun hanya sekedar mengatakan, apa yang kamu lakukan? Itu bukan budaya seorang muslim. Padahal saudara juga telah diperintahkan untuk meninggalkan makan dan minum dengan pelaku maksiat, sebagaimana keterangan hadis sebelumnya. Lanjut. Sudah? Lihatlah perbedaan di depanmu, dari mana dan sedang kemana engkau menuju. Banyak orang tua yang memarahi anaknya karena malas bekerja, hanya tinggal di rumah saja, dan tidak berusaha mencari pekerjaan atau membuka toko. Tetapi sedikit sekali dijumpai orang yang memarahi anaknya karena tidak memperhatikan sholat berjamaah, atau karena mengerjakan sholat di luar waktunya. Saudara-saudaraku, seandainya kemaksiatan-kemaksiatan tersebut hanya menyebabkan kerugian di akhirat saja, tentu kita harus menghindari sejauh-jauhnya. Tetapi betul-betul kiamat, akibat buruk kemaksiatan-kemaksiatan tersebut adalah di akhirat dan juga di dunia. Renungkanlah apa selamanya kita akan renungkanlah apakah selamanya kita akan buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa buta hatinya di dunia ini, pasti ia akan buta di akhirat. Dan jika sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, sebagaimana firman-Nya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah mengunci mati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup.